Oke, selamat datang di RFX Channel Education. Kali ini kita akan membahas tentang hidden supply dan demand ya. Dari namanya saja itu sudah berarti area supply dan demand yang tersembunyi ya. Bagaimana cara menemukan area supply dan demand yang tersembunyi ya? Kali ini kita akan menentukan dan mencari bersama-sama di mana area-area tersebut ya. Dan itu bisa menjadi acuan kawan-kawan dalam menemukan area supply dan demand yang tersembunyi. Oke. Yang pertama ya, saya akan menjelaskan di sini poin-poin penting ya. Poin poin-poin penting dalam mencari area tersembunyi. Oke, ini perlu dipahami dan dihafalkan ya. Yang pertama adalah tentang candlestick double Marubozu ya. Nah, candlestick double Marubozu berarti ada dua candlestick Marubozu. Untuk pembahasan tentang candlestick, saya belum menjelaskan di channel ya, akan tetapi saya akan upload di video selanjutnya. Yang penting kita tahu bentuknya dahulu ya, karena untuk materi besok kita akan mempelajari tentang materi-materi yang berhubungan dengan candlestick rejection ya, dan candlestick penerusan. Setelah candlestick Marubozu, kita fokus ke wick ya. Wick itu apa? Wick adalah shadow ya. Shadow atau apa ya? Atau batang tubuh ya. Wick atau shadow ya itulah ya, wick dan shadow saja ya. Nah, candlestick Marubozu itu yang bagaimana ya? Candlestick Marubozu itu yang seperti ini. Nah, ada satu, lalu ada satu lagi. Ini adalah candlestick Marubozu. Double Marubozu, candlestick double Marubozu. Biasanya ada seperti ininya ya. Ini berarti contoh candlestick apa? Ini berarti contoh candlestick Marubozu, tetapi ada dua, jadinya double Marubozu ya. Lalu menandai areanya di mana? Ingat, areanya ada di sini. Ini tersembunyi sekali ya. Jika di time frame H4 ya, misalnya di time frame H4 Anda tidak menemukan base ya. Berarti base-nya tersembunyi di mana? Di antara double Marubozu tersebut. Lah, ini ya, ini adalah candlestick bullish ya. Ketika bullish berarti adalah rally base rally. Rally base rally di sini memberikan pengertian bahwa ini adalah area demand atau hidden demand zone ya. Lalu yang kedua wick dan shadow ya. Ini seringkali terdapat di candlestick rejection ya. Ketika ada seperti ini, lalu ada seperti ini. Nah, seringkali areanya itu terletak di wicknya, bukan di bodinya. Ini adalah area supply zone. Kenapa bisa ya? Kenapa bisa ini menjadi area supply zone ya? Karena di sini seringkali terbentuk rally base drop. Seperti itu kawan-kawan. Langsung saja kita masuk ke dalam market agar kita tidak semakin kebingungan dengan materi kali ini. Nah, kita sudah masuk market ya. Jangan lupa kita pindah ke H4 ya. Untuk apa? Untuk mengetahui tren yang sesungguhnya dan untuk mengetahui pergerakan market yang sebenarnya. Untuk pergerakan kali ini ya, kita menemukan double Marubozu ini. Nah, jika ada double Marubozu, perhatikan area ini ya. Nah, ketika kita sudah menemukan area tersebut ya, kita bisa pindahkan ke H1. Kita bisa pindahkan ke H1. Nah, di H1 ternyata adalah drop base drop ya. Lucu nggak tuh ya? Ketika kita lihat di H4 tidak ada ya drop base dropnya, tapi kita pindah ke H1, dia terlihat sangat jelas bahwa itu adalah drop base drop. Lalu kita bisa pindahkan lagi ke M30 agar lebih jelas ya. Lebih jelas bagaimana? Lebih jelas dalam menandai areanya. Langkah-langkah dalam menandai area sudah saya jelaskan ya, yaitu di opening price sampai harga tertingginya. Berarti bukan ini, tapi yang kanannya juga bisa, karena yang kanannya lebih tinggi, seperti itu. Jangan lupa letakkan acuan dengan horizontal line ya, agar apa? Agar kita lebih akurat ya. Kita tandai areanya.
Nah, ketika kita mendapatkan areanya, kita bisa pindahkan di M5, contoh untuk scalping ya. Ketika kita menemukan areanya ya, harga masuk ke dalam area sudah profit sekitar 20 pip, bahkan sampai 23 pip, seperti itu ya. Sangat mudah bukan? Dua kali entry kita sudah mendapatkan 40 pip, itu teorinya. Tetapi dalam prakteknya terkadang kita tidak rela ya jika hanya mendapatkan 20 pip. Karena TP kita adalah di previous low di sini ya. TP kita ketika di sini berarti kita langsung menggunakan TP2 tanpa kita melupakan di sini ada previous high yang nantinya akan menjadi TP1 dan itu hanya 6 pip. Jadi dalam dunia trading ketika kita sudah profit amankan terlebih dahulu atau gunakanlah break even ya. Untuk break even akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Ini adalah contoh hidden supply zone ya. Di H4 tidak terlihat adanya supply zone, tetapi kita hanya menandai double marubozunya saja. Lalu untuk contoh yang kedua, nah ini kebetulan ada double marubozu lagi ya, 1 2. Kita fokus di area ini. Nah, ini adalah double marubozu yang kedua. Kita pindah di H1 ya. Di H1 masih belum terlihat. Kenapa harga bisa tertolak? Ada apa padahal di sini tidak ada base seperti itu kan? Kita pindah di M30 belum ada, di M15 tidak ada, di M5. Nah, baru terlihat di M5. Begitu mengerikannya supply dan demand kali ini. Karena ini adalah area-area yang tersembunyi. Tetapi untuk penyikapannya di sini ya, jika areanya terlalu sempit, oke, bukan lantas kawan-kawan itu senang ya, wah areaku hanya 3 pip. Jadi menandainya itu di opening price sampai harga tertingginya hanya 3 pip, luar biasa. Tetapi kita harus rasional ya. Rasional itu bagaimana? Kita tandai semuanya, semua areanya dari low sampai high dan kita hitung berapa pip. Ini saja masih 9 pip. Lalu apa yang ditakutkan? Seperti itu kan? Jika saya sebagai seorang trader, saya akan selalu menghitung rasio resiko yang berani saya tanggung. Nah, jadi di sini saya sudah masuk dan tetap menggunakan stop loss tentunya. Jika tidak, resiko ditanggung trader sendiri. Bukan seberapa banyak profitmu hari ini ya, tapi seberapa lama Anda bisa bertahan di pasar forex. Itu yang lebih penting. Ini adalah hidden supply zone. Kenapa disebut hidden supply zone? Karena drop base drop. Seperti itu kawan-kawan. Ketika harga masuk kita bahkan tanpa risiko kita langsung instan mendapatkan sekitar 131 pip. Sangat luar biasa dan sangat mengerikan ya. Profit gila-gilaan dengan teknik hidden supply zone. Kali ini kita akan mencari hidden demand zone. Apakah ada ya? Nah, ini di H4 ya, kita menemukan double marubozu banyak sekali ya. Tetapi kita marking dulu double marubozu yang pertama di sini. Kita pindah di H1, di sini langsung nampak dan terlihat adanya rally base rally. Oke, kita pindah ke M30, base-nya semakin terlihat. Ingat dari opening price sampai lowest price. Kita bisa menggunakan bantuan horizontal line untuk menjadikan acuan dari lowest price-nya ya. Nah, ketika sudah seperti ini kita bisa tarik. Lihat apa yang terjadi ya. Areanya kita hitung dahulu ya. Areanya itu hanya 16 pip. Sangat luar biasa. Ketika harga masuk kita instan 91 pip. Entry kedua tanpa resiko kita mendapatkan 176 pip. Sangat luar biasa ya. Hanya bermodalkan double marubozu. Oke, langsung untuk contoh yang kedua ya, adalah pada weeknya ya. Pada weeknya ini di H4 kita menemukan sebuah week. Week adalah shadow. Weeknya di sini ya. Weeknya di sini kita pindah di H1, dia apa? Dia adalah rally base drop ya. Ketika pindah ke M30 seperti ini, pindah ke M15 seperti ini. Benar-benar valid. Ini kalau tidak percaya rally base drop ya. Kita taruh di sini. Kita ganti ke candlestick dan kita kecilkan. Lalu jangan lupa kita tarik di sini. Oke.
Lihat apa yang terjadi ya, ketika price masuk ke dalam area, dia sempat melepasi zona sekitar 36 pip. Setelah itu kita mendapatkan 234 pip. Sangat luar biasa metode hidden supply dan demand kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan video terupdate selanjutnya. Terima kasih dan selalu profit untuk trader Indonesia.